Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan kama amat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa qala aydan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Para pendengar Radio Salam di seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita dapat bersua di udara untuk menguatkan, mengokohkan bukhul keyakinan dalam qalbun kita, meyakini bahwa Islam sebagai jalan kebenaran. Islam hadir ke muka bumi ini sebagai media yang akan menghantarkan kita ke gerbang kebahagiaan di masa yang akan datang. Islam sebagai agama yang harus kita laksanakan dalam realita kehidupan sehari-hari. Di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat ke-19, Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar adalah Islam. Keliru kalau ada yang memberikan sebuah terjemahan, sesungguhnya Islam adalah agama yang paling benar. Tidak demikian, bahwa Islam adalah agama yang benar. Jadi kalau ada agama selain Islam, adalah agama yang tidak benar. Kenapa demikian? Kalau kita ibaratkan bahwa Islam itu sebagai sebuah pilihan dalam kehidupan kita, sebutlah Islam itu sebuah media tertentu. Lalu ada media yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Media-media itu semuanya baik. Kemudian dinyatakan bahwa media yang digambarkan bahwa media itu adalah Islam yang paling baik, berarti media-media yang tadi atau yang lainnya itu dinyatakan baik. Nah, oleh karena itu sebelum kita mencermati bahwa Islam sebagai jalan kebenaran, maka di dalam mindset kita harus dikokohkan bahwa Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau berbicara Islam agama yang benar, maka hanya satu adalah Islam. Ketika orang menyatakan bahwa Islam yang paling benar, berarti ada agama-agama lain yang benar. Nah, ini sangat sederhana tetapi kerap kali muncul di dalam kehidupan kita. Mengistilahkan Islam yang paling benar itu adalah keliru. Tapi kenapa dalam kehidupan kita harus menghormati keyakinan orang-orang yang tengah mencari jalan dalam kehidupannya? Pemirsa Radio Salam yang berbahagia, tentu dalam hal ini kita harus menghormati dalam toleransi ini, tetapi dalam bab sosial, bukan di dalam bab akidah.
di dalam bab sosial. Lakum dinukum waliyadin. Buat kalian agama kalian, buatku adalah agamaku. Baru kita akan mengetahui bahwa Islam sebagai jalan kebenaran. Kita akan mencermati dalam dimensi kehidupan kita bahwa kita ini adalah tengah mencari sebuah pulau impian. Jika Ibrahim alaihissalam mendapatkan sebuah pertanyaan, fa'aina tazhabun, maka hendak pergi kemana engkau ini? Saat itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan sebuah jawaban yang tandas. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku tengah menuju suatu jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang syarat dengan petunjuk Allah. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Pemirsa yang budiman, memahami bahwa Islam sebagai jalan kebenaran, maka mengandung sebuah konsekuensi logis bahwa kita ini harus lahir di muka bumi ini sebagai orang yang selamat dan menyelamatkan orang lain. Pribadi kita harus salih, tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus dapat menjadikan orang-orang di sekitar kita saleh, menjadikan saudara-saudara kita saleh, dan sekaligus kita harus lahir menjadi orang yang selamat dan menyelamatkan orang lain. Subhanallah walhamdulillah. Kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sekarang ini lahir di muka bumi ini, meyakini dan menyadari bahwa Islam inilah sebuah anugerah. Sederhana di awal saya sampaikan bahwa Islam itu media karena anugerah yang Allah berikan kepada kita. Islam merupakan agama yang akan menghantarkan kita kepada pulau impian. Ketika kita mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini, pemirsa yang beriman, maka ada penentuan sikap kita. Kemana kita akan menuju. Sehingga di dalam sholat kita seringkali terikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku. Itulah sebuah proses yang panjang, proses yang luar biasa dalam dimensi kehidupan kita. Di mana ujung dari sebuah proses itu ada tujuan utama. Lillahi Rabbil Alamin. Hanya karena Allah, Rabb semesta alam. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, mengapa harus bernilai manfaat? Apa yang kita laksanakan, sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, di dalam ayat itu Allah menyatakan fa may ya'mal mithqala dzarratin. Sekecil apapun yang kita kerjakan, sebesar biji zarah, kebajikan ataupun keburukan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang yang meyakini bahwa Islam sebagai jalan kebenaran, maka di dalam kehidupannya dia akan menunjukkan ihtiyat, sikap berhati-hati. Dia akan menunjukkan pribadi yang syarat dengan nilai-nilai kemanfaatan,
bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, bahkan di negara. Sungguh sangat luar biasa pada suasana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup panjang, yang sampai saat ini belum berakhir, pandemi COVID-19 ini. Maka orang Islam akan melihat bagaimana peluang dan tantangan di balik wabah yang Allah anugerahkan. Mengapa demikian? Karena ia sadar benar bahwa Islam sebagai jalan kebenaran dan Allah akan mengujinya bagi pribadinya. Allah akan menjadikan siapa yang lulus dari ujian yang Allah anugerahkan. Siapa mereka yang akan sampai pada maqama mahmuda, kepada tempat yang terpuji. Siapa yang tidak akan lolos? Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ia lulus ketika mencari di mana Rabbku. Ia lulus ketika diuji kecintaannya. Apakah dia akan memilih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memilih cinta terhadap manusia atau yang bersifat makhluk? Loloslah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ujiannya itu. Itulah contoh real bagaimana seorang hamba sadar benar bahwa Islam sebagai jalan kebenaran. Yang kedua, setelah kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tahu tentang proses yang kita arungi dalam kehidupan di muka bumi ini. Dalam setiap dimensi kita menyadari apa yang kita lakukan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tahu akan tujuan, ending dari proses yang kita lalui. Maka yang kedua, dia akan selalu menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Di sana saya berpendapat bahwa tidak sekedar memiliki makna ya Allah tunjukilah, tidak. Tetapi di sana memiliki makna ya Allah tetapkanlah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah hamba pada jalan yang Kau ridhoi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang Kau murkai. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang Kau sesatkan. Yang kedua ini memberikan sebuah konsep pembelajaran yang dahsyat terhadap pribadi seorang hamba. Mohon ditetapkan di jalan yang Allah ridhoi, yakni jalan orang-orang yang telah dianugerahkan kepada mereka nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan di situ ada sebuah deklarasi penolakan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Bagaimana deklarasi penolakan itu? Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai ya Rabb, dan bukan pula jalan orang-orang yang Kau sesatkan. Itu sebuah deklarasi penolakan dalam pribadi seorang hamba yang benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ia sadar benar betapa Islam sebagai jalan kebenaran yang telah Allah anugerahkan baginya. Ia berada di dalam sebuah perahu menuju pulau impian. Suatu saat dia akan sampai pada tempat mahlige kebahagiaan, mahlige kebahagiaan yang menjadi visinya ke depan.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Islam sebagai jalan kebenaran. Maka pemirsa Radio Salam di seluruh Indonesia, mari kita camkan secara cermat setelah tahapan pertama kita menyadari proses yang kita lalui ini ada tujuannya. Apa yang kita kerjakan itu ada ending dari sebuah proses. Yang kita lalui adalah lillahi rabbil alamin. Yang kedua adalah bagaimana kita memohon kepada Allah untuk ditetapkan di jalan yang diridhoinya, dan mendeklarasikan penolakan bukan jalan orang yang Allah berkahi, dan bukan pula jalan yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang ketiga, sebagai hamba yang benar-benar menyatakan keislamannya, berada dalam sebuah media yang akan menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain, adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dimensi sebersih-bersihnya tauhid, dimensi bagaimana ia cinta terhadap orang lain. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya dialah Allah, tiada Tuhan selain dia. Dimensi sebersih-bersihnya tauhid inilah la ilaha illallah. Dan pada gilirannya kalimat tauhid ketika diwujudkan bahwa Islam sebagai jalan kebenaran, ia akan mampu menunjukkan dalam kehidupannya adalah Islam itu indah. Dia akan membawa kepada situasi yang membahagiakan orang lain. Tidak ada dalam pribadinya dendam, hasad, curiga terhadap orang lain. Yang ada adalah bagaimana untuk dapat merealisasikan nilai-nilai tauhidullah dalam seluruh dimensi kehidupan. Kalimat tauhid pada gilirannya harus menjadi tauhidul kalimah. Kalimat tauhid harus menjelma menjadi tauhidul kalimah. Dan seringkali kita menyaksikan bagaimana hamba-hamba Allah yang tengah melaksanakan tawaf, yang ada hanya ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Ia tidak sikut kiri, sikut kanan. Ia dengan khusyuk menyampaikan doa. Ia sampaikan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ia panggil kehadiran Rabb di dalam qalbunya dan bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah contoh real pula fa'lam annahu la ilaha illallah. Pemirsa yang beriman di seluruh Indonesia, ketiga hal ini patut kita cermati dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita meyakini benar dan kita menjaga dalam kehidupan kita Islam sebagai jalan kebenaran, bukan hanya jadi lipstick saja. Di saat sekarang Islam didiskreditkan melalui dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, maka kita akan bangkit. Ghirah kita ini akan menyatakan tidak terhadap upaya-upaya yang tidak suka terhadap Islam. Salah satunya adalah komunis. PKI yang dengan nyata-nyata akan mengubah bagaimana dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah saatnya kita menunjukkan bagaimana pernyataan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari situ akan lahir sikap perilaku jihad fi sabilil haq. Kita tidak akan memberikan begitu saja dong.
betapa mudahnya untuk mengubah Pancasila dengan gotong royong, ingin menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana itu adalah milik umat Islam. Dasar-dasar dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sikap kita meyakini Islam sebagai jalan kebenaran, maka tahapan yang kedua akan memberikan jawaban. Berada pada jalan yang Allah ridhoi, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah pula ada penolakan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, penolakan keburukan dan mengkondusifkan kebajikan, menyatakan bukan jalan yang kau murkai ya Rabb, bukan pula jalan orang yang kau sesatkan. Dan tahapan selanjutnya, bagaimana kita menikmati Islam itu indah. Sebersih-bersihnya tauhid itu menuju keindahan spiritual. Sekokoh-kokohnya tauhid yang kita miliki. Bahkan para sahabat mencontohkan keluarga Yasir, Ammar, dan Sumayyah sampai berakhir kehidupannya di tangan Abu Jahal laknatullah alaih. Kenapa? Karena mempertahankan Islam. Islam itu indah. La ilaha illallah. Negara kita sekarang digoyang dengan PKI. Masa kita akan tinggal diam? Maka sikap kaum muslimin, wabil khusus kaum syarikat Islam di Indonesia bahkan di seluruh dunia, harus bangkit untuk menunjukkan bahwa Islam ini selamat dan menyelamatkan. Akan menyelamatkan dirinya, akan menyelamatkan masyarakat, akan menyelamatkan negara. Jangan biarkan orang-orang komunis dengan tumbuhnya sekarang dengan akan mengganyangnya kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Islam sebagai jalan kebenaran, dia akan menunjukkan 3 sikap tadi. Insya Allah, apabila kita berusaha menyadari benar, hadir di tengah-tengah masyarakat, Islam harus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Karena Islam adalah jalan kebenaran yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Pemirsa yang beriman di seluruh Indonesia, apa sesungguhnya yang harus dipegang oleh kita agar pernyataan sikap kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan perilaku-perilaku yang indah dalam kehidupan kita? Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengusaha-pengusaha, jadilah pengusaha yang Islami. Ya, kalau kita ditakdirkan sebagai dosen-dosen, maka jadilah dosen itu yang berdakwah kepada para mahasiswanya. Kalau kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang memiliki kemampuan tertentu, sebagai petani, sebagai nelayan, ya, maka tunjukkanlah bahwa apa yang kita laksanakan dalam bentuk karya kita dapat dirasakan oleh umat. Hindarkan sebuah dorongan yang tidak baik, kemalasan yang muncul, kerap kali muncul dalam kehidupan kita. Hilangkan hati-hati yang buruk terhadap sesama orang yang beriman. Harus dimunculkan azillah alal mu'minin, sikap lemah lembut terhadap sesama orang yang beriman. Aizah alal kafirin, harus ditunjukkan ketegasan terhadap orang-orang kafir. Maka penetapan sikap ini insya Allah akan kita nikmati jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menempatkan berada pada jalan kebenaran adalah Islam. Karena dalam tahap yang ketiga tadi tidak sekedar sebersih-bersihnya tauhid, wujud konkret lagi dibuktikan oleh Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Mohonlah ampunan bagi dosamu
dan dosa saudara-saudaramu, orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha mengetahui di mana tempat usahamu dan tempat ikhtiar. Terasa indah Islam itu jika sudah muncul di dalam diri kita kesibukan yang maha dahsyat untuk mohon ampunan bagi saudara-saudara kita. Luruskan mereka ya Rabb. Jadikan mereka adalah orang-orang yang rindu dengan keridhaan-Mu. Jadikanlah mereka yang dapat menikmati bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu indahnya. Dengan demikian, mari kita bersama-sama di pagi ini untuk melanjutkan dan atau memulai dengan sebuah torehan sejarah dalam mengarungi bahtera kehidupan kita menuju mahlige keindahan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebuah kerinduan kita untuk mendapatkan jannahnya, kesempatan yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang senantiasa menjadikan dirinya selamat dan menyelamatkan orang lain. Tidak ada perilaku yang begitu indah selain perilaku Islam. Bahkan Nabi diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mana? Al-akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Itulah akhlak Islam. Sikap mempertahankan akhlak Islam di keluarga berarti kita mengokohkan berada pada jalan yang benar. Sikap perilaku di tengah masyarakat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, jangan membual dengan kedustaan-kedustaan terhadap umat. Tunjukkan perilaku saudara-saudara dengan perilaku akhlak yang menetapkan pada jalan kebenaran. Apa itu? Islam. Hati-hati. Apa yang kita lakukan ini akan menuai sebuah pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin betapa banyaknya yang kita saksikan sekarang ini terjadi inkonsistensi. Pada sisi lain, ia menyatakan hal yang begitu ideal, tetapi realisasinya inkonsistensi dengan apa yang dia lakukan. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah sangat besar terhadap orang-orang seperti itu. Saya pikir kaum syarikat Islam tidak akan berada di sisi itu, naudzubillah ya. Kaum muslimin akan bersama-sama berjibaku untuk menetapkan diri berada pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menarik intisari dari kajian kita perenungan di pagi ini, jadi marilah kita bersama untuk menetapkan Islam sebagai jalan kebenaran dengan 3 dimensi yang kita selalu melaksanakannya dan wajib untuk diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bumikan pesan-pesan yang selalu kita ikrarkan dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Proses kita yang dinyatakan, ya Allah, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Lalu kita naikkan lagi bahwa bagaimana kita berada pada jalan yang Allah ridhoi. Ihdinas siratal mustaqim. Tetapkan hamba ya Rabb. Tetapkan hamba di jalan yang Kau ridhoi. Adalah jalan orang-orang yang telah Kau anugerahi dengan nikmat-Mu. Lalu dimunculkan dalam pribadi kita sebuah deklarasi penolakan. Bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang Kau sesatkan. Dan kita tingkatkan lagi tahapan yang ketiga. Wa'lam annahu la ilaha illallah.
dimensi yang luar biasa adalah bagaimana kita menetapkan sebersih-bersihnya tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah menunjukkan sebagai keindahan Islam. Disitulah Allah menunjukkan cintanya kepada hamba-hamba yang selalu mendoakan bagi dirinya dan bagi orang lain. Mudah-mudahan perenungan ini dapat menjadi perenungan untuk direalisasikan dalam realita kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi sebuah internalisasi nilai-nilai kebajikan untuk mengokohkan Islam sebagai jalan yang syarat dengan kebenaran. Islam adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Di luar Islam, ya tidak benar. Tapi tetap bahwa Islam mengedepankan bagaimana toleransi dalam bersosial untuk meneguhkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Terima kasih. Abah sangat berbahagia sekali pada hari-hari yang syarat dengan pesan silaturahim, tentu kepada seluruh pemirsa Radio Salam di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di dunia yang menyikapi bagaimana pentingnya Islam yang akan memberikan penetapan pada jalan yang syarat dengan kebenaran, maka Abah sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita ini diterima di hadapan Allah Azza wa Jalla. Abah Nandang Koswara, pimpinan wilayah Syarikat Islam Provinsi Jawa Barat, mengajak kepada seluruh kaum syarikat Islam di seantero dunia dan kaum muslimin untuk mengokohkan dalam hati kita Islam sebagai jalan kebenaran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi